lagi dengan saya, Noviana Sari, dari SD 1 Terban, CGP Angkatan 7, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, wawancara dengan pimpinan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Selamat menyaksikan. Wawancara pertama bersama Bapak Muhammad Zamzami SPD, Kepala Sekolah dari SD 4 Terban. Assalamualaikum Pak Zami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, Bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah baik-baik saja, sehat, lancar puasanya. Amin, alhamdulillah. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Begini Pak Zami, kebetulan itu saya ada tugas wawancara dari LMS CGP ke beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Pak? Boleh? Pertanyaan yang pertama ya Pak Jami, langsung saja. Jadi begini Pak Jami, selama Bapak menjadi kepala SD 4 Terban, ini pasti ada ya masalah yang Bapak hadapi dengan pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Nah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Iya, baik. Mengenai dilema etika dan rujukan moral, kalau saya mengidentifikasinya pertama dengan pengamatan bagaimana kita dalam bekerja sama saat bekerja di sekolah, apakah ada sesuatu yang canggung atau tidak. Kalau selain itu, saya biasanya menggunakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang nantinya juga bisa mengacu ke kasus atau dilema etika dan rujukan moral tersebut. Ya. Baik Pak Jami. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, Ya. Atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Tentunya kepentingan yang akan saya ambil kan untuk kebaikan bersama. Yeah. Nah, untuk itu yang pertama saya pertimbangkan adalah urgensinya. Jadi seberapa urgen keputusan itu harus saya ambil, maka saya akan sedetail mungkin memikirkan dampaknya. Yang kedua, setelah urgensinya, yang kedua adalah bagaimana nanti dampak dari keputusan yang saya ambil sehingga dapat memberi dampak yang baik, akibat yang baik bagi sekolah. Itu yang saya ambil dengan cara-cara yang pertama bisa saya diskusikan, musyawarahkan dengan dewan guru. Selain itu juga saya kadang masih meng-cross check dengan guru-guru atau teman sejawat bahkan yang senior-senior supaya ini dapat meminimalisir resiko nantinya dalam pengambilan keputusan. Baik Pak Jami. Untuk pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, prosedurnya itu memang mengidentifikasi masalah. Yang kedua, jikalau memang ada guru yang mengalami dilema etika, segera secara personal saya panggil, saya diskusikan dari hati ke hati, karena ini masalah etika kan sangat
bersinggungan tipis dengan hati nurani. Jadi sebisa mungkin saya seharus mungkin bisa mengetahui masalah, bisa berdiskusi, bisa menyelesaikan masalah. Yang nantinya kalau setelah ini ketemu jalan keluarnya, bekerjanya maksimal, kerjasamanya juga lebih baik lagi, tidak ada rasa gini gitu, gini, jadi sudah kekeluarganya sudah pulih kembali. Baik Bapak, sekali jawabannya. Untuk pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang saya anggap paling efektif memang pertama mendengarkan suara hati untuk mengambil keputusan, karena menyangkut dilema etika kan juga menyangkut hati seseorang. Jadi pendekatan personal saya lakukan dan saya tetap menjaga rahasia, apapun itu kasusnya saya akan sebisa mungkin menutupinya, sesegera mungkin menyelesaikannya. Baik Bapak, ya. Untuk pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya, tantangan ya. Ya. Begini, kita memang bekerja tidak bisa membahagiakan semua orang. Keputusan-keputusan yang nantinya saya ambil, walaupun itu sudah kita musyawarahkan, pasti ada beberapa yang kurang setuju bahkan tidak setuju. Oleh karena itu saya akan berusaha semaksimal mungkin meyakinkan bahwa ini adalah keputusan bersama untuk kebaikan seluruh warga sekolah. Nah, karena itu mari saya juga mengajak teman-teman guru untuk mengurangi atau menghilangkan dilema etika. Kita membuat keputusan-keputusan bersama yang nantinya akan kita bersama-sama dorong, kita kuatkan bersama untuk kebaikan bersama. Ya. Seperti itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalani? Kalau itu dilema etika kan kasus ya Bu, kondisional kan tidak selalu terjadwal. Hari ini ada kasus, besok tanggal sekian akan ada kasus Pak. Nah, oleh karenanya memang saya sendiri nggak punya jadwal, dan saya juga tidak berharap ada kasus, supaya kekeluargaan tetap terjaga. Kalaupun ada, secepat mungkin saya berusaha akan menyelesaikannya, supaya nanti tidak terpengaruh ke dalam pembelajaran, penyampaian pelajaran di kelas maupun kerjasama di antar personal dalam sekolah. Baik Bapak, pertanyaan ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan sesuatu atau pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang yang mempengaruhi saya mengambil keputusan, Mempermudah, membantu kalau Bapak. kalau memang saya kadang kan kita juga mengalami kondisi mental yang serba tertekan dan tidak bisa berpikir jernih. Biasanya saya meminta satu pendapat teman sejawat yang memang bisa saya percaya. Selain itu juga saya meminta pertimbangan dari sesepuh atau senior di lingkungan kepala sekolah yang memang personalnya bisa terjaga kerahasiaannya. Jadi nanti itu yang akan menguatkan saya dalam mengambil keputusan, sehingga resiko nantinya setelah saya menetapkan keputusan, resikonya kecil dan berdampak yang baik bagi seluruh.
Jami, ini pertanyaan terakhir ya Pak, ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya petik dari pengambilan keputusan tentang dilema etika bahwa kita semua tidak dapat membahagiakan semua orang. Oleh karenanya kita selalu berusaha jangan menyakitinya. Yang berikutnya, jika memang ada masalah-masalah dilema etika, secara kedewasaan kita selesaikan baik-baik, kita jaga kerahasiaan demi kebaikan bersama. Mari kita temukan solusinya. Seperti itu. Terima kasih Pak Jami sudah bersedia berbincang-bincang hari ini, dan saya mendapatkan banyak ilmu hari ini dari Pak Jami tentang bagaimana cara pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika dengan cara yang sangat bijaksana. Wawancara kedua bersama Bapak Masidi SPD, Kepala Sekolah dari SD 1 Terban. Assalamualaikum Pak Masidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Begini Pak, kebetulan saya ada tugas wawancara ke beberapa kepala sekolah, dan hari ini saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak sebagai kepala sekolah di SD 1 Terban terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada jenengan Bapak? Silakan Binovi, selagi pertanyaan itu bisa saya jawab, akan saya jawab. Andai kata tidak, andai kata belum bisa menjawab, nanti barangkali akan saya jawab setelah besok pagi atau bagaimana. Silakan apa yang perlu ditanyakan kepada saya. Oke, terima kasih Bapak. Jadi begini Pak Masidi, selama Bapak menjadi kepala di SD 1 Terban ya, pasti kan ada masalah yang Bapak hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih. Akan saya jawab dengan kemampuan yang saya miliki. Memang di dalam pelaksanaan ini pasti akan ada permasalahan-permasalahan. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah dilema etika di sekolah. Itu jawaban dari saya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini saya mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian dalam mengambil keputusan ini saya jelas tidak memutuskan sendiri, namun juga minta pertimbangan-pertimbangan dari bapak dan ibu guru yang ada di SD kelas 1 ini. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada yang merasa dirugikan. Itu jadi jawaban saya. Ya, Pak. Untuk pertanyaan ketiga Pak, Ya, silakan. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan apabila ada suatu permasalahan, yang pertama menentukan penyebab permasalahan tersebut, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam permasalahan itu, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat,
berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menindaklanjuti dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi yang paling baik. Ya, Untuk pertanyaan keempat, Kak. ya silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal yang paling saya perhatikan dan yang saya anggap paling efektif yaitu saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Itu jawaban saya. Yang kelima, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Memang dalam mengambil keputusan dengan etika banyak sekali tantangan. Tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan daripada salah satu pihak lain. Ya, Bapak. Pertanyaan yang keenam, Ya, terima kasih. apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalani? Untuk memutuskan masalah yang ringan, itu biasanya saya lakukan bisa saya langsung putuskan pada hari itu juga, saat itu juga. Tapi jika masalah itu berat dan harus saya melakukan saya harus melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan sebelumnya, yaitu menentukan penyebab permasalahan tersebut, kemudian kita menentukan siapa yang terlibat, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat, kita ajak untuk berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi tersebut. Baik, Bapak. Untuk yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan dengan etika, saya selalu mengajak warga sekolah, pengunjung, wali murid, atau juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi agar permasalahan itu cepat bisa terselesaikan. Terima kasih, Bapak. Ini pertanyaan terakhir, yang ke-8. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat kita ambil dari kampus adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, mencari alternatif untuk jadikan pertimbangan dalam menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik dan berdaya guna bagi banyak orang. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Masidi sudah bersedia berbincang-bincang hari ini, ya Pak. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bu Novi yang telah melakukan wawancara terkait dengan kegiatan atau mengambil keputusan apabila di sekolah itu terjadi suatu permasalahan yang perlu kita bicarakan bersama. Iya, di sini saya mendapatkan ilmu yang banyak dari Bapak tentang bagaimana mengambil keputusan dan kasus-kasus dilema etika dengan cara yang bijak. Terima kasih Pak Masidi sudah meluangkan waktunya.
refleksi wawancara yang pertama. Hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal yang Anda pelajari, seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah? Apa yang Anda dapatkan? Jawaban saya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh para pemimpin yang saya wawancarai dalam pengambilan keputusan, yaitu pertama, mengidentifikasi permasalahan dan mengambil keputusan dengan berdiskusi dengan warga sekolah, stakeholder, dan wali murid. Yang kedua, meminimalisir dampak negatif ketika sebuah keputusan diambil. Yang ketiga, pengambilan keputusan dilakukan secara objektif dan berkeadilan. Jika dibandingkan dengan yang saya pelajari di modul 3.1, para pemimpin saya sudah menerapkan beberapa hal mengenai paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Hanya saja belum semuanya dilakukan, terutama pada hal uji benar dan salah, serta investigasi opsi trilema. Para pemimpin tersebut sudah menerapkan prinsip pengambilan keputusan, di mana berbasis hasil akhir. Hasil refleksi wawancara yang kedua. Bagaimana hasil wawancara antara dua pimpinan yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Berdasarkan hasil wawancara, ada beberapa persamaan, antara lain: yang pertama, tahap identifikasi permasalahan secara umum sama, yaitu melalui pengumpulan fakta dan alternatif solusi. Yang kedua, penyelesaian permasalahan dilakukan secara bertahap dan dengan menimbang secara matang. Sedangkan perbedaan hasil wawancara dari dua pimpinan, yaitu pimpinan yang pertama menonjolkan analisis masalah, sedangkan pimpinan yang kedua mengedepankan diskusi permasalahan. Sementara sesuai dengan analisa saya, yang lebih menonjol dalam tahap pengambilan keputusan adalah pimpinan yang pertama, karena lebih sesuai dengan langkah-langkah di modul 3.1. Hasil refleksi wawancara yang ketiga. Apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana ke depan para pimpinan jika dihadapkan dengan masalah dilema etika adalah melalui analisa-analisa permasalahan secara runtut dan lengkap berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Para pimpinan dapat mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka dengan cara melakukan uji benar salah, serta kemudian melakukan refleksi dan evaluasi ketercapaian keputusan yang diambil berdasarkan apa yang sudah berjalan dan masukan dari berbagai pihak terkait yang menjalankan keputusan tersebut. Hasil refleksi wawancara yang keempat. Bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Jika saya menghadapi permasalahan dilema etika untuk mengambil keputusan dan menguji keputusan yang membingungkan tersebut, saya akan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, mulai dari mengenali nilai-nilai yang bertentangan, menentukan siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan uji benar salah, menguji paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip penyelesaian dilema atau resolusi, melakukan investigasi opsi trilema,
membuat keputusan lalu merefleksinya, saya akan menerapkannya jika dihadapkan dengan masalah dilema etika atau rujukan moral. Atau jika teman saya menemui kasus tersebut, saya segera akan menawarkan bantuan kepadanya.